Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Portugal versus Uzbekistan. I am back. Cristiano Ronaldo menjawab kritikan yang dihujamkan kepadanya pasca pertandingan perdana Portugal yang berakhir 0-0. Di pertandingan kedua ini, tim asuhan Roberto Martinez tersebut mampu menggulung lawannya Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Cristiano Ronaldo sendiri mencetak brace yang salah satunya dari assist Bruno Fernandes, sekaligus menjawab bahwa tidak ada masalah di antara keduanya. Portugal kini menatap laga selanjutnya melawan musuh terkuat di grup, Kolombia. Nah, penasaran bagaimana taktik Portugal? Let's go, kita bahas sama-sama. Portugal turun dengan formasi di atas kertas 4-2-3-1. Neves dan Vitinha diplot sebagai double pivot. Bruno menopang Cristiano, sementara Neto dan Felix di sayap. Sedangkan lawannya Uzbekistan menggunakan formasi bertahan 5-4-1. Game plan Roberto Martinez di laga ini adalah full attack. Sejak awal laga, terlihat Portugal build up dengan shape 3-1 menggunakan Cancelo yang masih berada di belakang. Ia juga menggunakan 6 penyerang. Nuno Mendes didorong lebih naik sehingga Felix lebih ke tengah. Ia terlihat mengekspos space di samping blok press Uzbekistan. João Neves nampak berada di depan bersama Ronaldo dan Bruno yang berdiri di ruang antar lini. Uzbekistan sendiri menggunakan shape 5-2-3 saat bertahan. Blok press depan akan bergeser ke arah bola, membuat area sempit. Portugal mencoba mengurai blok press dengan operan kombinasi di dalamnya. Tujuannya untuk membuat rapat di sisi kiri serangan, lalu memindah bola ke sisi kanan. Ini membuat pertahanan Uzbekistan harus bergeser, dan saat bola digulirkan ke Neto di sayap, Cancelo punya ruang untuk masuk lewat half space. Namun di sini, Portugal lebih memilih lakukan wide overload, menggunakan ruang-ruang kecil di sayap dan lakukan kombinasi umpan kembali. Bruno nampak lari ke belakang lini dan umpan-umpan cross seperti ini yang dipakai Portugal untuk ciptakan peluang. Prinsip menyerang mereka terlihat membuat pertahanan Uzbekistan selalu bergeser. Di awal ini, terlihat bagaimana pertahanan Uzbekistan ada di sisi kanan serangan dan terbuka ruang di sisi kiri. Nampak Mendes turun untuk membuka ruang tersebut sehingga pertahanan harus bergeser. Saat bola disirkulasikan, Mendes terlihat turun untuk mengekspos ruang tersebut sekaligus memancing wingback naik. Neto melebar untuk berikan support kepada Mendes yang lakukan pass and move. Karena bergeser ke Neto inilah pertahanan Uzbekistan terbuka dan diekspos Mendes lewat half space. Operan Neto berhasil diterima dan nampak Ronaldo yang segera berlari ke gawang. Namun sayang, ia gagal menjangkau crossing melengkung Mendes. Salah satu cara untuk menggeser pertahanan dengan cepat adalah lewat switch play. Di awal gol ini, terlihat ada rotasi posisi antara Neves yang turun dan Cancelo yang inverted. Ronaldo nampak berdiri offside untuk menarik backline lawan. Pasca Vitinha mengirim bola panjang ke kanan, pemain mulai aktif bergerak menyerang. Saat itu mendelay bola di sayap, Cancelo berikan support dan Neves masuk ke box. Di area yang jauh, nampak juga para pemain Portugal menumpuk untuk menambah jumlah pemain. Cancelo yang menerima bola dari Neto lakukan sedikit gocekan dan penetrasi eksplosif sebelum kirim cross datar yang diteruskan Ronaldo dengan volley deras ke gawang. 1-0. Berbicara soal Cristiano Ronaldo di usianya yang tak lagi muda, memang berbeda perannya. CR7 akan lebih banyak berada di dalam kotak penalti sebagai poacher. Atau bisa dilihat juga bagaimana ia selalu berdiri dalam posisi offside untuk menarik backline lawan. Roberto Martinez sendiri mengamini perannya ini. Menurutnya, Cristiano melakukan lebih banyak buka ruang bagi rekannya untuk berikan support. Pergerakannya yang diikuti bek lawan membuka ruang bagi Felix untuk terima bola tanpa kawalan.
Dihuni pemain seperti Vitinha, Neves, Mendes, serta Bruno, Portugal diilhami kemampuan mereka dalam rotasi posisi. Di awal ini terlihat formasi 4-2-3-1 diubah menjadi 4-2-4. Sejurus kemudian Mendes yang biasa mengisi kelebaran masuk ke tengah sehingga shape menjadi 3-2-5. Prinsip menyerang yang dianut lagi adalah operan diagonal seperti yang dilakukan Vitinha ke Felix, lalu lanjut ke Bruno. Ini membuat jalur operan selalu terbuka dan sulit diprediksi. Pada peluang ini terlihat pula peran Ronaldo sebagai pembuka ruang. Jalur diagonal terbuka dari Veiga ke Mendes. Ronaldo turun untuk menarik bek lawan sekaligus buka ruang bagi Bruno. Dan operan diagonal lagi diberikan Mendes ke Bruno. Umpan ini mengantarkannya ke peluang untuk crossing pada Felix, namun miss hit. Bola liar masih bisa dimenangkan, namun terjadi pelanggaran yang mengantarkan pada gol kedua. Pada gol ini pun terjadi hal yang menarik, di mana Ronaldo mengambil ancang-ancang seolah akan menendang. Tidak hanya pemain Uzbekistan yang bersiap, penonton pun terlihat mulai merekam. Namun ia memberikan kesempatan bagi Mendes sehingga mengejutkan kiper dan semua orang. Pasca kebobolan 2 gol, Uzbekistan mencoba tampil lebih menyerang dan sempat mengancam gawang Portugal. Bahkan dari high pressing, mereka sempat mencetak gol namun dianulir karena terjadi pelanggaran. Yang juga menarik adalah bagaimana formasi 4 back Portugal bisa disulap menjadi 5 back saat bertahan. Ini tentu membuat lawan semakin sulit lantaran Neto kerap turun membentuk 5 back seperti awal gol ini. Dari situasi bertahan rapat, bola berhasil direbut dan diteruskan Felix ke Bruno. Pemain yang sudah akrab dengan gaya quick counter attack ini membawa bola ke depan diikuti lari melebar Ronaldo. Operan presisinya tepat diarahkan kepada sang kapten yang mendribble bola vertikal, lalu mengirimnya ke tiang jauh dengan cerdas membuat kiper tertipu. Gol ketiga ini lebih menunjukkan bagaimana ia mengeksekusi peluang dengan matang, dan di gol pertama Ronaldo menunjukkan ia adalah team player dengan tidak mengambil free kick. Di kesempatan lain, Ronaldo bahkan mau terlibat dalam taktik set piece dengan kembali pura-pura mengambil bola lalu tidak jadi. Namun ketika jogging pelan ke arah pagar betis, bola dilambungkan padanya, namun kiper masih sigap menutup. Menariknya dari bola yang dihalau kiper dan jadi corner ini secara kebetulan jadi gol keempat Portugal. Bruno yang mengambil sepak pojok mengarahkan bola ke tiang dekat. Pemain satu melakukan blocking dan screening, sementara pemain dua masuk dari luar untuk menyontek bola. Namun memantul dan saat berada di depan kiper justru didorong masuk ke dalam gawang. On goal. Portugal tidak berhenti sampai di 4 gol. Jelang pertandingan berakhir, 1 gol tambahan berhasil dilesakkan Leao. Peran Ronaldo juga terlihat di gol ini. Shape penyerang 4-2-4 terlihat di awal dengan kelebaran maksimal di kanan dipegang oleh Conceição. Blok press Uzbekistan nampak juga belum bergeser. Ronaldo juga terlihat menjaga panjang dengan berdiri offside. Umpan diagonal dilakukan Semedo ke Conceição, diteruskan ke Bruno. Pemain asal Manchester United ini kemudian memberikan terobosan akurat ke Semedo. Bisa dilihat, membuatnya unggul momentum dibanding back, sekaligus menarik mereka untuk buka ruang bagi Leao. Crossing sempat gagal namun tepat jatuh di kaki Leao yang diteruskannya menjadi sepakan keras 5-0. Ini memang bukan lawan yang sepadan bagi Portugal, dan pertandingan terakhir grup nanti jadi ujian sesungguhnya. Peran Ronaldo memang tidak banyak terlihat dengan bola, namun tanpa bola ia masih jadi striker pilihan utama Portugal. Ketajamannya memang masih perlu diuji di laga besar selanjutnya.